Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu. Sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia, tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya,
Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah keempat, atau biasa disebut hari Minggu Letare, bersukacitalah. Sama dengan antifon pembuka yang kita dengarkan tadi pada awal perayaan Ekaristi, bersukacitalah. Kita diajak bersukacita karena Allah telah mendampingi kita selama masa Prapaskah ini, dari awal sampai sekarang di pertengahan masa Prapaskah ini. Dan kita masih mohon kepada Tuhan atas penyertaannya agar kita mampu menjalani masa Prapaskah ini dengan penuh sukacita dan penuh rasa pertobatan. Sukacita juga dialami oleh Bapa yang menerima kembali anaknya yang telah hilang, anaknya yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Dalam bacaan Injil hari ini, penginjil Lukas memberikan pengantar kepada kita sebelum mendengarkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Pengantar itu adalah tentang peristiwa yang dialami oleh Yesus Kristus, di mana ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Melihat hal itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentu berkata-kata, Dia menerima orang-orang berdosa. Sebab bagi mereka, bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bergaul dengan orang-orang berdosa itu harus dihindari, karena akan membuat kita tercemar, akan membuat mereka tercemar. Dan hal itulah yang dilihat oleh mereka ketika Yesus menerima para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus menerima semua orang, termasuk orang-orang berdosa. Kita melihat bagaimana kegembiraan Sang Bapa menerima kembali anaknya yang hilang. Pada awal cerita kita melihat bagaimana kedua orang itu, yaitu Bapa dan anaknya, berdialog untuk meminta sebuah warisan. Si bungsu meminta warisan kepada bapaknya. Meskipun dalam tradisi mereka agak sedikit janggal, karena biasanya warisan itu yang berupa tanah dan ternak hanya boleh dimiliki ketika bapak mereka sudah tidak ada. Ketika bapak mereka sudah meninggal, baru mereka mempunyai hak untuk menggunakan warisan tersebut. Tetapi di sini kita mendengarkan bagaimana si bungsu tadi sudah meminta warisan dan juga menjualnya untuk dirinya sendiri. Digunakan untuk berfoya-foya katanya. Tetapi ketika peristiwa kelaparan datang, barulah ia sadar bahwa apa yang telah dilakukannya itu adalah tidak baik dan tidak benar. Dia berpikir bahwa orang-orang yang ada bersama bapaknya hidup dengan sejahtera karena mereka
mempunyai makanan yang berlimpah. Orang-orang upahan bapaknya itu selalu mendapatkan makanan yang berlimpah, tetapi dirinya sendiri merasa kelaparan di negeri orang. Melihat hal itu, ia kemudian menyesali segala perbuatannya dan juga kembali kepada bapaknya untuk mengakui segala kesalahannya. Sama dengan sakramen tobat yang kita lakukan. Kita sebagai orang berdosa menyadari bahwa kita sudah berbuat dosa. Dan kita menyesali dosa-dosa itu dan mohon pengampunan yang berasal dari Allah sendiri. Maka dalam sakramen tobat kita mengakui segala dosa-dosa kita dan kita mengatakan, saya menyesal atas dosa-dosa saya dan saya mohon pengampunan dan penitensi yang berguna bagi saya. Ada suatu pergerakan dari mengetahui dosa-dosanya, menyadari dosa-dosa yang telah dia perbuat, menyesalinya, dan itu kata kuncinya, menyesali perbuatan dosa, dan mohon pengampunan yang berasal dari Allah. Sikap Bapa menunjukkan belas kasih yang luar biasa. Sebelum anaknya mengaku akan kesalahannya, sebelum anaknya meminta pengampunan dari sang Bapa, Bapaknya sudah penuh belas kasihan. Mengingatkan kembali kepada kita bahwa Bapa kita adalah sungguh sangat berbelas kasih. Pada hakikatnya Allah berbelas kasih. Belas kasih Allah tidak menunggu apakah kita bertobat atau tidak. Tetapi sejatinya dan pada hakikatnya Allah adalah berbelas kasih. Belas kasih Allah harus kita tanggapi dengan perbuatan kita, lewat pertobatan kita. Memang banyak orang mengatakan hal ini atau peristiwa ini menunjukkan suatu pertobatan. Tetapi lebih dari itu bahwa perikop ini ingin mengatakan kepada kita belas kasih Allah kepada umat manusia. Belas kasih Allah kepada semua orang, meskipun orang itu sangat berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyadari belas kasih Allah kepada kita. Lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap hari, mari kita menyadari kehadiran Allah, belas kasih Allah kepada kita. Ketika kita sudah menyadari belas kasih Allah, maka mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas penyertaannya kepada kita. Belas kasihnya yang sungguh luar biasa harus kita syukuri, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai umat Kristiani. Maka mari dalam kehidupan kita terus menyadari akan belas kasih Allah kepada kita, meskipun kita manusia yang sering jatuh ke dalam dosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.